Shalom, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa bersama dengan saya Pendeta Rizal Butulinggi dalam program Mimbar Keluarga Kristen edisi 6 Desember 2020, Renungan Mingguan Gereja Toraja. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan berbicara tentang satu topik yang tidak akan berhenti untuk digumuli dan dijelaskan oleh gereja, bahwa gereja bertanggung jawab untuk terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu yang kemudian terus menjadi debatkan dalam ajaran kekristenan adalah tentang hari Tuhan. Nah, khusus untuk saat ini Gereja Toraja mengambil bagian firman Tuhan untuk kita pelajari dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18 tentang hari Tuhan, parousia. Nah, apa masalahnya tentang hari Tuhan ini? Nah, akhir-akhir ini kemudian kita berhadapan dengan pengajaran-pengajaran tentang kedatangan Tuhan. Misalnya akhir-akhir ini sangat hangat atau viral tentang chip Bill Gates, ya, yang 666 itu dari kitab Wahyu. Ada yang kemudian sudah mulai meramalkan atau menghitung-hitung bahwa Allah akan segera hadir, hari Tuhan akan segera dinyatakan. Saya kira ya kita tidak akan terlalu cepat untuk menghakimi bahwa itu sesat atau apa, karena memang Alkitab juga berbicara bahwa, atau Yesus bersabda bahwa beberapa tanda diberikan atau disampaikan seperti peperangan, olok-olok, kejaman, sampar, sakit penyakit, itu akan mendahului hari Tuhan, kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Nah, kita akan belajar khusus pada saat ini ada beberapa paham yang kemudian dijelaskan, diuraikan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18 ini. Pertama, bahwa rupanya jemaat mula-mula sangat dipengaruhi oleh paham Gnostik pada abad kedua, ketiga, di mana gereja lahir, gereja mula-mula dalam perkembangan pertumbuhannya. Kemudian ada Gnostik Kristen, yang pemikir-pemikir yang kemudian mengandalkan pengetahuan untuk menyampaikan tentang iman, lalu kemudian gereja memandangnya sebagai sebuah kesesatan berpikir atau pemahaman iman Kristen yang keliru atau pemahaman firman yang keliru. Dan ini dicoba untuk dijelaskan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18 ini. Sekali lagi bahwa Rasul Petrus menjawab salah satu isu atau pandangan dari jemaat atau boleh dikata rasul-rasul palsu, pengejek jemaat, pengolok-olok jemaat yang sangat dipengaruhi oleh Gnostik. Nah, apa itu Gnostik? Itu berasal dari bahasa Yunani gnosis, yang berarti pengetahuan. Yang dimaksud di sini ialah hikmat yang tinggi, yang rahasia dan tersembunyi tentang asal dan tujuan hidup manusia. Jadi pengetahuan dalam artian hikmat yang tinggi, yang dalam, rahasia dan tersembunyi mengenai asal dan tujuan hidup manusia dan akhir dari segala sesuatunya. Nah, ada beberapa pandangan dari Gnostik yang
berbeda dengan pandangan kekristenan. Pertama, dari ajaran gnostik, perjanjian baru dipisahkan dengan perjanjian lama sehingga maknanya diputarbalikkan. Jadi pengakuan Kristen, pengakuan kita bahwa perjanjian baru dan perjanjian lama tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan. Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang karya bagaimana Allah mencipta dan karya penyelamatan Allah terhadap manusia yang berdosa, dan bagaimana manusia itu ditempatkan hidup bersama dengan Allah pada akhirnya. Nah, ini satu kesatuan karya penyelamatan Allah yang tidak bisa dipisahkan. Tapi dalam ajaran gnostik bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru terpisah, sehingga ya mereka bisa putarbalikkan. Yang kedua, Allah pencipta tidak sama dengan Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Bagaimana kekristenan menjawab? Ya, Allah Bapa dan Yesus adalah Allah yang sama. Jadi kita menyembah Allah yang esa, Allah yang satu, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Tritunggal. Jadi Allah pencipta ialah Allah Bapa, Yesus Kristus sendiri. Kalau dalam ajaran gnostik beda Allah Bapa, beda Allah Anak atau Yesus Kristus. Nah, ini sudah 2 poin yang berbeda dari ajaran gnostik. Yang ketiga, tidak ada kebangkitan daging dan tidak ada dunia baru sebab seluruh materi akan binasa kelak. Jadi tidak ada kebangkitan daging dan tidak ada dunia baru sebab segala sesuatu atau materi akan binasa kelak. Nah, dalam paham kekristenan kita, iman kita bahwa mempercayai akan adanya kebangkitan daging dan dunia yang baru. Nah, ini ya. Nah, ini yang kemudian dipersoalkan dalam 2 tentang kebangkitan dan dunia yang baru, bahwa ada pengolok-olok ya mari kita ya biar lebih jelas kita membaca dulu ya 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Saya bacakan dulu ayat 1 sampai ayat 4. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi salah satu olok-olokan dalam jemaat mula-mula bahwa bukankah bapak-bapak leluhur, bapak-bapak iman perjanjian lama telah meninggal, tapi kan tidak ada kebangkitan. Nah, ini salah satu ajarannya. Nah, bagaimana Petrus menjawabnya lewat suratnya kepada jemaat-jemaat. Nah, ini yang kemudian diterangkan dalam bacaan kita pada saat ini, bahwa tentang hari kedatangan Tuhan tidak perlu kita pusingkan. Petrus langsung kemudian mengutip Mazmur 90 ayat 4 di ayat 8 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai. 1000 tahun sama dengan 1 hari, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi ini dikutip oleh Petrus bahwa urusan tentang kedatangan parusia itu, kedatangan Kristus yang kedua kalinya, itu adalah dalam otoritas Tuhan. Itu adalah kehendak ilahi. Itu adalah haknya Tuhan. Tidak perlu pusing rumus 666. Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah mau datang. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ada di ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang harus kita lakukan adalah menjaga diri, menantikan kedatangannya, bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu, parusia itu adalah hal yang pasti akan digenapi. Allah tidak lalai terhadap janjinya bahwa Dia akan datang kedua kalinya. Nah, karena itu, karena kedatangan Kristus adalah hal, atau parusia itu adalah hal yang pasti, itu janji Allah, tetapi persoalan kapan datang, Petrus mengatakannya bahwa dia seperti seorang pencuri, tidak ada yang tahu. Dia mengulang perkataan Tuhan Yesus bahwa kedatangan anak manusia seperti seorang pencuri, tidak ada yang tahu. Nah, apa yang harus kita kerjakan sekali lagi, bahwa saudara-saudara, nantikanlah semuanya ini. Kamu harus berusaha supaya kamu di hadapannya tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bagaimana kita terus hidup dalam perdamaian dengan Allah, dalam arti menjaga kekudusan diri, menjaga tindakan kita supaya tidak bercacat. Dan siapapun kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa bagaimana kita supaya terus berlomba-lomba untuk memperbaharui kehidupan kita, membaharui kehidupan kita, sikap kita, tutur kata kita, tindakan-tindakan kita tinggalkan. Oke lah, kedatangan Kristus ini belum datang, sebagai Petrus mengatakan sebagai kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk berbalik kepada Allah, karena Allah tidak menghendaki kita untuk binasa. Ini yang pertama, hidup menjaga kekudusan, tidak bercacat, menantikan Allah dalam kasih terus menerus sampai pada kedatangannya yang kedua. Yang kedua adalah bahwa saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Waspadalah, bahwa kita diolok-olok itu sudah dari dulu. Olok-olokan sekarang juga, baru-baru di Poso, pembantaian secara sangat sadis terhadap orang yang percaya, itu penganiayaan. Dan Allah sudah menubuatkan, sudah mengatakan tentang itu. Waspadalah, berjaga-jagalah, jangan mundur dari imanmu, tetap dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Yang ketiga, bahwa pada akhirnya Allah akan datang di ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Bahwa apa yang disangkali oleh aliran gnostik bahwa langit baru itu tidak ada, bumi yang baru itu tidak ada. Pokoknya semuanya akan sirna, semuanya akan musnah. Petrus menjawab bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, Allah telah berjanji bahwa akan menurunkan langit dan bumi yang baru beserta dengan kebenarannya, dan di dalamnya lah orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang setia beriman kepada Kristus akan hidup selama-lamanya. Nah, ini bantahan, ini penjelasan Rasul Petrus kepada jemaat dalam mengatasi atau sebagai bentuk perlawanan terhadap aliran gnostik, pengolok-pengolok atau aliran-aliran palsu dalam gereja. Nah, 2 hal penting yang saya mau sampaikan di sini tentang hari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa
tentang kedatangan Kristus yang kedua, hari Tuhan itu dinyatakan adalah dalam kehendak Allah, dalam rahasia ilahi. Tidak perlu pusing stres untuk memikirkan itu adalah kedaulatan Allah, itu adalah otoritas Tuhan. Jadi tidak perlu kita pusingkan. Hal yang kedua, bahwa kedatangan Kristus yang kedua adalah parusia, ini adalah hal yang pasti. Karena itu mari kita mempersiapkan diri dengan baik, menjaga iman kita, terus berlomba-lomba untuk hidup dalam relasi dengan Allah, bertobat, meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Di ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih, pengenalan yang benar akan Yesus Kristus dari hari ke hari. Itu yang harus kita kerjakan dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita. Amin.